teman-teman, sekarang aku mau ngajarin kalian gimana caranya bikin icon menggunakan grid. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih tentang prinsip icon. Jadi, icon itu prinsipnya ada 3, yaitu konsistensi, jelas dilihat, dan mudah dipahami. Icon juga harus sesederhana dan seinformatif mungkin. Karena dia itu dibaca dengan cepat oleh audiens kita. Dan yang kedua, dia juga biasanya diletakkan di tempat yang kecil, seperti mobile application atau di website gitu. Kalau aku sendiri biasanya pakai icon untuk desain user interface, tapi kembali lagi ke kebutuhan teman-teman. Icon itu bisa banget ditaruh di media lainnya, selain media digital. Oke, pertama-tama aku akan ngajarin kalian gimana caranya bikin grid buat icon. Teman-teman udah siapin toolsnya, ada Illustrator. Teman-teman bisa create new files juga, kayak gini nanti tampilannya. Nah, sekarang aku pastiin ukuran artboard-nya adalah 1080 kali 1080 pixels. Kita pakai pixels aja supaya nggak terlalu besar ukurannya. Sebenarnya di sini ada banyak satuan sih, tapi aku cenderung mau pakai pixels karena aku menganggap ini kita bikin icon untuk user interface. Di bawahnya ada color mode juga, ada RGB dan CMYK. Kita pakai yang RGB mode itu adalah color mode untuk layar, sedangkan kalau CMYK color mode untuk printing. Nah, ini tinggal kita create. Oke, nah sekarang aku udah punya artboard ukuran 1080 kali 1080 pixel. Langkah pertama adalah aku akan bikin background-nya dulu. Jadi aku bikin background dengan menggunakan rectangle tool, ada di sebelah kiri, atau kalian bisa klik M aja untuk shortcut-nya. Terus kalian klik anywhere, dimanapun. Kalian bikin si rectangle ini sama ukurannya dengan artboard, 1080 kali 1080. Oke. Lalu aku akan ganti warnanya. Warnanya ini silahkan masing-masing ya, preferensi masing-masing. Dan aku akan ilangin strokes-nya. Aku akan pakai align tools supaya dia tepat berada di tengah artboard. Dan aku akan kunci di layer, aku akan kunci. Aku akan ganti namanya jadi background, tapi mau aku hidden dulu. Jadi si toggle visibility-nya kita klik, nanti dia hilang. Kayak gitu. Selanjutnya kita akan bikin base dari grid buat iconnya ya. Nah, kita bikin layer baru di sini. Aku akan bikin namanya grid. Nah, sekarang aku akan bikin rectangle ukuran 200 pixel kali 200 pixel. Ini juga akan aku letakkan tepat di tengah-tengah artboard. Ini terus aku akan switch warnanya, jadi kita kosongin dalamnya, kita ganti jadi outline. Aku akan ganti menggunakan warna abu-abu tua dengan ketebalan stroke 1,4. Oke, jadi aku zoom ya. Setelah ini aku akan bikin lingkaran, atau kalian bisa klik L aja untuk shortcut, dan aku akan bikin lingkaran tepat di tengah, berawal dari tepat di tengah ini ya, di kotak ini. Terus aku akan pencet Alt dan Shift supaya bentuknya nggak gepeng lingkarannya. Nah, sampai garisnya ketemu sama garis di kotak. Untuk make sure, coba kita lihat ukurannya. Ini 200 pixel kali 200 pixel, berarti diameternya sama ya sama ukuran kotak ini. Itu supaya kita lebih yakin lagi dia ada sama-sama ada di tengah, aku akan pakai align tool. Nah, oke deh. Setelah ini aku akan kasih garis di tengah-tengah bidang ini. Oh ya, aku juga saranin kalian untuk aktifin smart guides ya. Jadi smart guides itu kayak gini nih, nanti kalian ada yang ngebantu buat
ngelihat apakah si bidang-bidang ini tuh presisi atau enggak, itu pakai Smart Guide. Kalian bisa klik view, terus aktifin Smart Guide di sini. Di sini. Kalau aku udah aktif, tinggal diklik aja. Nah, oke, tadi aku bikin garis di tengah. Sekarang aku bikin garis ke pinggir. Ini. Dan horizontal. Jadi ada garis yang vertikal, ada garis yang horizontal, ada garis yang diagonal. Nah, seperti biasa untuk ngecek ini tuh ada di tengah atau enggak, aku akan pakai align tool. Kita cek juga apakah ada garis yang keluar dari bidang kotak yang paling luar atau enggak. Oke. Setelah nggak ada berarti aman ya. Selanjutnya aku akan copy lagi si kotak yang paling luar ini. Pakai tools, ya bisa copy paste aja sih gini. Paste, nah ini tuh ada paste-nya, paste aja, paste in front atau paste in back. Pastiin kalian paste in front atau Ctrl F. Habis itu kita kecilin pakai pakai Alt Shift sampai ukurannya ada di dalam lingkaran yang pertama. Pastiin juga ketebalan stroke-nya 1,4. Oke, 1,4. Oke. Habis itu yang lingkarannya juga sama, di copy paste dan dikecilin lagi sampai nyentuh dinding-dinding kotak yang kedua. Nah, sekarang aku mau bikin kotak lagi tapi persegi panjang, bukan kotak ya. Jadi aku mau bikin persegi panjang di sini. Di sini caranya dengan klik garis yang tengah ini, terus aku akan klik ini objek, pad, terus offset pad ini. Nah, pastiin offsetnya ukurannya 50 pixel. Terus klik OK. Nah, nanti dia akan bikin persegi panjang di sini. Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin persegi panjang satu-satu. Itu juga yang satu lagi yang miring ya. Oke. Nah, jangan lupa dirapihin. Oke, setelah itu kita copy lagi circle yang paling kecil ini. Kita copy, terus kita kecilin lagi supaya dia ketemu sama dinding kotak yang paling dalam. Ketebalannya 1,4. Terakhir, aku akan bikin lingkaran. Kita copy lagi lingkarannya dan kita kecilin dengan ukuran 50 kali 50 pixel. Kali 50 pixel. Pastiin ketebalannya 1,4. Aku akan taruh dia di tengah sini. Jadi sekarang kita punya 1, 2, 3 kotak dan 1, 2, 3, 4 lingkaran. Setelahnya aku bakal select the whole object di sini, terus aku akan grouping. Klik kanan, group, atau simply tinggal klik Ctrl G aja. Setelah itu
kita ganti ketebalan strokes-nya jadi 0,1. Kita bikin lebih tipis supaya pada saat nanti kita bikin objek iconnya, kita bisa fokus sama iconnya ya. Itu terus aku biasa opacity-nya sama aku diturunin jadi 80%. Ini silakan preferensi masing-masing, kalian nggak perlu ngikutin kalau kalian nggak nyaman dengan ini terlalu tipis gitu. Terus ingat jangan lupa yang keluar-keluar gini dibenerin, dirapihin. Rapihin dulu sebentar. Oke. Sekarang kita bakalan bikin layer baru. Ini aku akan klik icon. Nah, sebelumnya aku saranin kalian buat bikin atau buat setting default size-nya. Jadi nanti ukuran iconnya nggak akan kemana-mana. Sekarang aku akan ambil kotak yang kedua ini, kedua dari yang keluar ini, untuk jadi default size, dan aku akan ganti strokes-nya jadi warna merah. Oke. Nah, jangan lupa dikunci ya. Jadi ini kita udah punya master grid. Kita kunci supaya nanti nggak ke select si gridnya. Sekarang kita akan bikin icon. Sekarang aku mau kasih contoh bikin icon yang sederhana aja. Kalau di user interface itu biasanya icon search sama icon pin ya. Dan aku mau contohin gimana caranya aku bikin icon search di sini. Sekarang pertama-tama aku akan bikin lingkaran dulu. Besar lingkaran yang kedua segini. Terus aku mau ganti dulu warnanya ya. Mau warna abu-abu ini. Tebalan strokes-nya aku bikin 15. Lalu aku pindahin pakai shift supaya enggak pergi kemana-mana. Jadi garis guide-nya kelihatan kan, dia menyentuh sama garis yang merah itu. Nah, tapi karena dia keluar, aku bakal mainin garisnya di stroke tool sebelah kanan sini, ada align stroke. Nah, aku akan pilih yang kanan nih, align strokes to inside. Nah, jadi dia masuk ke dalam gitu, nggak keluar garis. Kenapa aku pakai garis dulu? Supaya si ketebalannya bisa kita setting ya. Tadi kan aku bilang kalau prinsipnya icon itu harus konsisten. Jadi supaya bidangnya konsisten, ketebalan bidangnya konsisten, kita pakai garis dulu aja karena lebih mudah. Terus aku akan bikin line di sini. Sampai ketemu si lingkaran ini. Selesai. Aku udah punya icon search. Setelah itu, ini kan masih garis ya. Aku akan bikin ini dari garis jadi bidang menggunakan expand tool. Jadi kita bisa merubah si garis ini jadi bidang. Aku akan klik object, terus expand appearance dulu, terus klik lagi object, dan klik expand. Dan fill stroke-nya sekarang jadi bentuk gitu, jadi bidang geometrik. Nah, udah gak jadi garis lagi kan. Nah, sekarang aku mau bikin pojokan-pojokan ini jadi melengkung. Caranya aku akan pakai selection tools atau simply pencet A aja di keyboard masing-masing. Terus aku akan klik titik-titik yang ada di ujung-ujung ini. Aku akan klik kedua-duanya sambil pencet shift. Jadi kalau kita pencet shift itu kita bisa pilih
lebih dari satu titik. Nah, terus di sini ada lingkaran kecil banget emang, bisa kita tarik ke dalam. Nah, ini radius cornernya bisa silakan teman-teman sesuaikan aja ya. Aku mau bikin radiusnya jadi mentok. Oke. Selesai. Kalau teman-teman mau bikin icon ini cuma satu warna, teman-teman bisa merge kedua bidang ini ya. Jadi dia nanti dua bidang di merge, jadi cuma satu bidang aja. Jadi teman-teman bisa lebih gampang gantinya. Kayak gini nih. Contohnya kita pakai Pathfinder Tools di sebelah kanan. Terus di shape modes ini ada Unite yang paling kiri. Nah, kita bisa klik. Jadi kita select dulu bidang yang mau kita merge, terus kita klik ini Unite. Nah, dia akan jadi satu bidang utuh ini. Aku akan ganti warnanya pakai warna biru ya. Nah, oke. Jadi nah, kita udah punya satu nih. Sekarang aku akan bikin yang lainnya ya. Aku akan bikin pin icon. Caranya sama. Klik lingkaran, terus aku bikin ukurannya sesuai lingkaran yang tengah ini, terus aku geser ke yang atas pakai shift. Make sure dia nempel sama ini yang merah ini, garis yang merah. Terus aku akan bikin segitiga pakai start tool. Klik di mana aja, terus pastiin pointsnya 3. Aku balikin dia ke bawah. Terus aku akan bikin dia intersect sama ini yang paling bawah ini ya. Aku akan merge dulu pakai ini kayak tadi. Nah, sekarang aku akan jadiin dia line. Strokes-nya aku ganti jadi 15 supaya konsisten ya. Tadi sama itu, sama yang icon sebelumnya. Terus si stroke-nya, stroke lainnya aku akan bikin dia masuk ke dalam. Sekarang aku akan bikin lingkaran lagi yang lebih kecil. Nah, aku akan ganti stroke-nya jadi 5, nggak setebal yang luar. Ini akan bikin lebih kecil. Nah, segini. Kalau ini aku nggak ada rule yang mematok ya, jadi silakan diperkirakan kira-kira supaya nggak terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan sih, aku bakal saranin kalian pakai line tools ini, jadi ada di tengah. Nah, terus kalian bisa grouping di kalau misalkan ada dua objek yang nggak akan kalian merge, ini kalian bisa group. Selesai deh. Nah, ini kalian bisa export asetnya dan bisa kalian simpan artboard ini kalau suatu saat kalian mau bikin lagi icon. Jadi kalian nggak mesti bikin grid-nya dari awal. Jadi ini tuh udah jadi master grid yang bisa kalian pakai terus-terusan saat kalian mau bikin icon gitu. Oke teman-teman, sekian tutorial cara bikin icon menggunakan grid dari aku. Semoga kalian bisa mencobanya di rumah. Good luck!